Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di Efesus pasal 5 ayat 8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, ada kepuasan bagi beberapa orang ketika dia berusaha untuk melampiaskan kemarahan, benci, dendam atau kesal yang ada dalam dirinya, atau mungkin keinginan. Ketika dia kesal, dia mencaci maki. Ketika dia marah, dia mungkin akan memukul. Ketika dia ingin, dia mungkin akan merampas atau mencuri. Sekilas ada kepuasan ketika hal itu terlaksana. Aku puas, aku sudah mengucapkan kata-kata yang lama kupendam. Aku puas sudah membuat dia menderita. Ini adalah kepuasan yang dirasakan oleh orang-orang yang dikuasai oleh kegelapan itu. Tetapi bila kita lihat, kepuasan seperti ini sangatlah berbahaya. Karena dengan kepuasan ini bisa menimbulkan masalah yang baru. Mungkin yang membuat kita akan merasa bersalah karena melakukan itu. Atau bahkan bisa jadi dengan kata-kata yang kita ungkapkan, rasa benci yang kita lampiaskan, kita bisa masuk penjara. Banyak yang terjadi hanya karena orang ingin melampiaskan kata-katanya, dia ungkapkan di media sosial, dan itu menjerat dia ke jalur hukum. Dan yang terjadi adalah dia meratapi nasibnya. Tetapi sebangga-bangganya orang melampiaskan emosinya, tetapi lebih berbahagia orang yang mampu menolong sesamanya. Kita mungkin pernah mengalami itu, kita bisa memberikan sedikit pertolongan kepada orang lain. Tetapi rasa senang itu sangat besar. Kita berkata, terima kasih Tuhan, ternyata aku masih bisa menolong orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini menyapa jemaat di Efesus, menyapa kita dengan mereka atau orang Kristen, orang yang mengaku mengenal Tuhan dan sudah mengenal Tuhan, tetapi kehidupannya tidak seperti apa yang mereka katakan. Hidup dengan kedagingan inilah dikatakan dengan kegelapan. Tetapi kegelapan itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Manusia itu diciptakan Tuhan, langsung dia penuh dengan kedagingan atau kegelapan. Tetapi ini adalah tahap yang berjalan perlahan. Dari awal dia mulai melawan perintah Tuhan. Perlahan lagi dia mengikuti kemauannya. Perlahan dia tidak peduli akan firman Tuhan. Semakin lama dia tidak akan mau mendengarkan firman Tuhan. Seperti dari siang hari menjadi ke sore hari. Masuk ke malam hari atau tengah malam. Demikianlah firman Tuhan berkata, memang dahulu kamu kegelapan. Sebelum kita mengenal Yesus, kita sebagai kegelapan itu orang yang mementingkan kedagingannya. Tetapi ketika Yesus hadir, dia seperti cahaya dalam kegelapan, memberikan jalan keselamatan, jalan kebenaran, memberikan terang ke dalam hati kita. Itulah yang membawa kita keluar atau mengalahkan kegelapan itu. Tetapi ini pun tidak terjadi begitu saja. Tetapi perlahan firman Tuhan menerangi hati kita masing-masing. Kita melangkah menolak kegelapan. Perlahan kita meninggalkan kedagingan. Dan semakin lama kita betul-betul dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan semakin lama
kita tidak menyentuh lagi kegelapan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, sekarang kita juga sudah mengenal Tuhan, sudah mengikuti Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, kita yang sudah menjadi anak-anak terang, mari jangan kembali, jangan menyentuh lagi hal-hal yang seperti itu. Bahkan Paulus melihat banyaknya orang-orang yang mengaku mengenal Tuhan tetapi tidak bisa menggunakan mulutnya untuk menggunakan ataupun mengucapkan kata-kata yang baik. Tetapi hanya untuk kata-kata yang tidak benar, untuk mengejek. Orang yang sudah mengenal firman Tuhan tetapi tidak bisa menggunakan pikirannya, tubuhnya untuk memuliakan Tuhan. Sehingga dalam firman Tuhan pagi hari ini di ayat 5 dikatakan, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Demikianlah Paulus membenci orang-orang yang mengaku Kristen, tetapi tidak bisa meninggalkan kedagingan itu, tidak bisa meninggalkan kegelapan itu sendiri. Tetapi kita diajak oleh Tuhan, mari kita yang sudah mengenal Tuhan, perlahan tinggalkanlah semuanya, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Orang yang sudah mengenal Tuhan akan hidup dalam terang, akan hidup sebagai anak terang. Kita tahu apa yang benar, apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan apa yang harus kita lakukan. Mari hidup sebagai anak-anak terang. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Benar Tuhan, kami sudah mengenal kebenaran-Mu. Tuntun kami selalu Tuhan agar kami menjauhkan diri dari kegelapan itu. Dan kami semakin mendekatkan diri ke dalam terang-Mu. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.